Hai, kenalin, aku Resti. Sebagai seorang yang memilih menjadi introvert, seringkali mendapatkan stigma tidak bisa bergaul, pemalu, tidak memiliki banyak teman, socially awkward, maupun si introvert yang gak banyak berinteraksi dan memilih untuk sendiri ini. Lantas, apakah itu menjadi hambatan untuk bisa bermimpi menjadi seorang entrepreneur hebat? Lalu, bisnis apa yang cocok dijalankan oleh seorang introvert? Ini bukan masalah bisnis apa yang cocok, melainkan bagaimana seorang introvert bisa mengendalikan dan mengimprove dirinya agar bisa berkembang setiap harinya. Inilah kisahku sebagai seorang introvert yang harus memegang kendali sebuah usaha. Bermula dari keresahan seorang mahasiswa yang khawatir akan perjalanan karir ke depan yang masih abu-abu, hingga pada akhirnya muncullah benih-benih rasa ingin mencoba berwirausaha. Ya, meskipun sama-sama tidak ada jaminan untuk sukses, namun jika tidak pernah memulai, maka tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa, bukan? Resiko yang ada seringkali membuat munculnya rasa takut gagal dalam diri si introvert ini semakin besar. Rasa takut itu wajar, selagi tidak dibiarkan tumbuh lebih dalam dan malah memperburuk keadaan. Dari sini, aku mulai mengendalikan diri untuk terus berpikir positif, agar tetap fokus terhadap apa yang bisa aku upayakan. Yang penting sih, lead yourself first. Saat itulah aku berani mengambil keputusan untuk memulai merintis usaha. Kalaupun gagal, aku tetap senang karena itu menjadi bagian life story-ku. Yang lebih penting lagi, aku mengambil keputusan secara sengaja, sadar, paham, dan siap dengan semua konsekuensinya. Untuk memulai usaha, aku menemukan banyak hambatan. Aku yang sulit bergaul ini harus menemukan orang yang memiliki visi dan tujuan yang sama untuk membentuk tim usaha sebagai salah satu fondasi bisnis. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengajak orang-orang terdekatku yang aku rasa mampu diajak bekerja sama dengan baik, atau cari yang dirasa satu frekuensi lah. Di sela-sela akan memulai bisnis, ternyata muncul pandemi COVID-19 yang menyebabkan tim kami hampir menyerah. Sebagai seorang introvert yang memegang kendali usaha, aku membutuhkan waktu yang lama untuk berpikir dan mengambil keputusan. Dan keputusan yang aku ambil ini semakin membuat diriku yakin bahwa untuk terus menjalankan usaha adalah pilihan yang tepat. Hal tersebut aku sadari ketika produk yang kita pasarkan merupakan produk herbal yang berpeluang besar memiliki value di masa pandemi. Dan benar saja, setelah kami launching, cukup banyak pembeli yang penasaran dan mencoba produk kami, hingga beberapa dari pembeli telah menjadi pelanggan tetap kami. Datanglah hari di mana usaha kami mulai surut. Sebagai seorang leader, aku turut andil dalam menyelesaikan masalah untuk memilih solusi yang paling memungkinkan. Di sini, aku mengumpulkan timku untuk curhat pendapat atau brainstorming. Semakin banyak pendapat yang muncul, maka peluang untuk mendapatkan solusi yang bagus semakin besar. Ya, meskipun beberapa kali timbul perdebatan yang semakin membuatku merasa tidak enak terhadap teman sendiri. Namun, apa boleh buat? Kita harus membiasakan orang yang kita pimpin bisa menerima sepakat dalam ketidaksepakatan dengan arah tujuan yang lebih baik. Begitulah kata Prof. Jagal dalam course Leadership and Entrepreneurship. Dan jadilah video branding tim usaha kami dengan harapan usaha kami dapat bangkit lagi dan bisa membentuk persepsi pembeli dan membuat pelanggan lebih percaya dengan produk kami. Terakhir nih, introvert bukan alasan yang membenarkan ketika kita memiliki sifat pemalu, susah untuk berinteraksi dengan orang, ataupun segan untuk menjadi seorang leader. Hal itu merupakan kelemahan yang perlu kita akui. Jangan jadikan kelemahan itu sebagai ladang kita untuk semakin insecure. Justru, dengan menerima segala kelemahan diri, kita dapat terus membenahi diri dengan skills baru, tools baru, mindset, kedewasaan pemikiran yang terus berkembang, dan strategi baru juga tentunya. Kuncinya bukan di sebuah tujuan akhir di mana kita bisa santai di comfort zone, tapi justru dengan menyelaraskan antara siapa kita dan apa yang kita kerjakan dalam keseharian.